Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk materi pengantar pendidikan kesehatan. Ya, dimana di sini nanti kita akan membahas bagaimana konsep dari pendidikan kesehatan sendiri, ya, yang mana lingkupnya nanti ke arah promosi kesehatan. Apa sih yang teman-teman kalian ketahui tentang pendidikan kesehatan? Ya, di sini yang dimaksud dengan pendidikan kesehatan adalah sekumpulan pengalaman yang mendukung kebiasaan sikap dan pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan individu, masyarakat, ataupun golongan. Ya, kita di sini masuk ke masyarakat atau ras. Ya. Kemudian untuk di dalam pendidikan kesehatan sendiri di sini ada suatu proses. Harapannya adalah ada suatu proses perubahan perilaku kesehatan yang dinamis, bukan hanya proses pemindahan materi dari seseorang ke orang lain, dan bukan pula seperangkat prosedur. Ya, tetapi di sini adalah proses perubahan perilaku yang harapannya adalah di sini dinamis, ya, artinya terus-menerus. Ya. Kemudian, nah, untuk wilayah di dalam profesi ini meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan fisik, kesehatan sosial, kemudian kesehatan emosional, intelektual, dan kesehatan rohani. Jadi cakupannya di sini sangat luas sekali. Jadi kita tidak hanya fokus ke kesehatan fisik, tetapi bagaimana di situ kesehatan sosial, di mana masyarakat itu dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar, kemudian kesehatan emosional. Ya, emosional di sini adalah kesehatan psikologis, ya, kesehatan jiwanya. Kemudian kesehatan intelektual artinya harapannya adalah di sini individu atau masyarakat itu mampu menggunakan pola intelektual atau pengetahuannya dengan baik. Dan kesehatan rohani, ya. Jadi di mana di sini individu dapat melakukan kegiatan spiritualnya tanpa ada suatu halangan apapun. Kemudian untuk tujuan dari pendidikan kesehatan. Tujuan dari pendidikan kesehatan di sini yang pertama adalah menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat, kemudian menolong individu agar mampu secara mandiri ataupun kelompok dalam mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup yang sehat. Kemudian mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Jadi di sini harapannya itu selain meningkatkan, selain terkait dengan kesehatannya sendiri, ya, tetapi di sini bagaimana individu atau masyarakat itu mampu mencapai tujuan hidup yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi bagaimana di sini masyarakat itu mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang sudah ada. Ya, ketika misalnya masyarakat dalam kondisi sakit, itu bagaimana dia melakukan pengobatan, ya, pergi ke fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian di sini untuk konsep pendidikan kesehatan dan perilaku manusia, artinya ada di sini saling keterkaitan, di mana ketika kita melakukan pendidikan kesehatan, harapannya adalah ada suatu perubahan perilaku. Ya. Skinner di sini menjelaskan, ya, seorang ahli psikologi, dia merumuskan bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Teori tersebut dikenal dengan istilah SOR atau stimulus, kemudian organisme, dan respon. Ya, jadi kita ketika melakukan pendidikan kesehatan tidak hanya kita menyampaikan informasi sudah selesai, tetapi harapannya di sini adalah ada tujuan akhir yang diharapkan, yaitu perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Sehingga di sini nanti selain pendidikan kesehatan kita bahas juga untuk perilaku manusia. Ya. Di sini Skinner membedakan adanya dua respon dari perilaku manusia ketika dia diberikan pendidikan kesehatan. Yang pertama adalah responden respon atau reflektif, dan yang kedua adalah
operan respon atau instrumental respon. Kita bahas yang pertama untuk responden respon atau reflektif. Di sini adalah respon yang ditimbulkan stimulus tertentu, yaitu adanya electing stimulation yang menimbulkan respon yang relatif tetap. Misalnya makanan lezat itu menimbulkan nafsu makan, dan cahaya terang itu menyebabkan mata tertutup. Artinya ada respon reflektif yang langsung ya dirasakan. Kemudian yang kedua ada operan respon atau instrumental respon. Di sini adalah respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus tertentu, yaitu reinforcement yang dapat memperkuat respon. Misalnya, petugas kesehatan yang dapat melaksanakan tugas yang baik, kemudian memperoleh penghargaan, maka petugas tersebut akan lebih baik lagi dalam menjalankan tugas. Artinya, respon seseorang itu dapat muncul apabila individu atau seseorang tersebut diberikan penghargaan. Ya, bagaimana? Jadi ketika kita membahas tadi bahwa konsep perilaku manusia itu dapat timbul karena adanya rangsangan atau stimulus, ya. Jadi tidak hanya misalnya kita memberikan pengetahuan kemudian langsung ada perubahan, tetapi bagaimana ada sekelompok masyarakat yang memang dia mau melakukan perubahan apabila ada reinforcement atau penghargaan yang diberikan. Kemudian di sini ada teori perubahan perilaku, ya. Teori perubahan perilaku itu ada beberapa tahapan. Di sini ada beberapa macam. Ini dijelaskan oleh Rogers tahun 1974. Ya, yang pertama ada awareness atau kesadaran. Kemudian di sini ya biasanya perubahan perilaku itu dimulai dari awalnya di sini. Ada kesadaran. Ya, individu menyadari adanya stimulus yang datang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, interest, artinya ada perhatian atau tertarik, ada ketertarikan di sini. Ya. Individu mulai tertarik dengan adanya stimulus yang masuk. Kemudian evaluation atau menilai. Ya. Individu mulai menimbang baik dan buruknya apabila mengikuti stimulus tersebut. Kemudian trial atau mencoba. Nah, di sini individu sudah mulai nih melakukan mencoba melakukan perilaku baru ya, sesuai dengan informasi yang diterima. Kemudian yang terakhir itu adoption atau menerima, di mana di sini individu telah berperilaku yang sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus yang diberikan. Ya, jadi ketika kita tadi konsep di pendidikan kesehatan, kita memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan, memberikan informasi, itu tidak langsung ada perilaku yang baru yang dicoba, tetapi masyarakat itu akan melalui tahapan ini. Ya, biasanya mereka akan sadar dulu nih, awareness ketika sudah dapat informasi yang baru ya, dia sadar misalnya, oh iya perilaku saya kok belum sesuai ya, perilaku saya kok belum mengarah ke perilaku yang sehat ya. Ketika sudah ada kesadaran, kemudian nah dia mulai tertarik nih ya, tadi interest, mulai tertarik dengan adanya stimulus yang masuk tersebut. Dia mulai ada ketertarikan, kemudian sampai naik ke tahapan berikutnya, yaitu mengevaluasi. Individu atau masyarakat akan menimbang kira-kira kalau baik buruknya ketika saya mengikuti informasi atau pengetahuan yang baru itu nanti dampak positifnya apa. Kemudian kalau saya tidak melakukan nanti efek buruknya seperti apa. Ketika sudah menimbang di sini, oh ternyata kok dampak positifnya lebih banyak ya, sehingga individu akan mulai mencoba dulu. Saya mau coba dulu lah misalnya pola hidup yang sehat, misalnya saya harus olahraga nih setiap hari minimal berapa menit, akan mencoba dulu 1 hari 1, 2 sampai 3 kali. Ketika misalnya 1 minggu ternyata ada perubahan, nanti baru setelah sadar dia akan menerima ya, mengadopsi, artinya sudah mulai berperilaku sesuai dengan stimulus yang diberikan ya. Ini teori perubahan perilaku.
Kemudian teori-teori perubahan perilaku yang lainnya itu ada teori SOR, tadi stimulus, organisme, dan respon. Kemudian yang kedua ada teori Festinger atau dissonance theory. Yang ketiga ada teori fungsi, dan yang keempat ada teori dari Kurt Lewin. Ya, kita bahas satu persatu nanti di sini. Yang pertama ada teori SOR, stimulus, organisme, and respon. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku itu tergantung pada kualitas rangsang atau stimulus yang diberikan. Artinya, kualitas dari sumber komunikasi atau sources-nya di sini sangat berpengaruh. Ya. Misalnya, kredibilitas dari pemberi informasi, kemudian kepemimpinannya, kemudian gaya berbicara, ini sangat menentukan keberhasilan perilaku seseorang, kelompok, atau masyarakat. Ya, jadi bagaimana nih di sini informan itu kualitas informannya di sini ya. Kalau misalnya kredibilitasnya kok dia belum pernah nih misalnya mau memberikan pendidikan kesehatan, tetapi dia belum pernah melakukan pendidikan kesehatan sebelumnya atau informasinya kurang, sehingga biasanya akan sangat dipertimbangkan di sini ya. Misal kalian memberikan pendidikan kesehatan, ada seseorang nih yang memberikan pendidikan kesehatan, yang satu misalnya mahasiswa perawat, kemudian yang kedua ada mahasiswa dari dia kuliahnya adalah jurusannya bukan perawat, contoh misalnya mau memberikan penkes tentang pola hidup bersih, PHBS, pola hidup bersih sehat ya. Yang satu seorang mahasiswa perawat, kemudian yang satunya adalah mahasiswa teknik misalnya. Ya, ini juga sangat mempengaruhi untuk masyarakat ketika saya penkesnya kesehatan kok mahasiswanya dari ini ya, artinya itu adalah contoh dari kredibilitasnya. Kemudian yang sangat berpengaruh sekali di sini adalah gaya berbicara atau komunikasinya. Bagaimana ketika pemberi pendidikan kesehatan itu dapat mengolah komunikasinya agar interaktif, kemudian terjadi dua arah, ini juga akan mempengaruhi dari komunikan atau kelompok seseorang yang mendapatkan informasi. Dari teori ini kita melihat ya, ada bagian di sini bagaimana respon itu dimulai dari adanya stimulus atau rangsangan ya. Stimulus di sini kita memberikan pendidikan kesehatan, kita memberikan materi penyuluhan, di sini itu disebut sebagai masuk ke stimulus ya. Kemudian stimulus itu akan disampaikan ya. Kemudian komunikan atau penerima pesan itu akan melakukan perhatian, kemudian pengertian dan penerimaan. Kemudian dari perhatian, pengertian, dan penerimaan itu akan menimbulkan suatu respon atau reaksi. Reaksi ada dua. Yang pertama itu berupa reaksi yang ditimbulkan pertama adalah reaksi tertutup atau perubahan sikap. Di dalam perubahan sikap ini belum muncul suatu perubahan perilaku, tetapi tadi masih di tahap dia menimbang, kemudian efek buruknya seperti apa, efek baiknya seperti apa, kemudian ada keinginan untuk mencoba ya, baru keinginan, belum sampai ke actionnya, belum sampai ke perilakunya. Kemudian setelah ada reaksi tertutup atau perubahan sikap, maka akan muncul reaksi terbuka. Reaksi terbuka di sini adalah bentuk suatu perubahan perilaku ya, jadi sudah action, sudah melakukan tindakan sesuai dengan stimulus yang diberikan. Ini teori SOR ya, stimulus, organisme, kemudian respon. Kemudian yang kedua ada teori Festinger ya, di sini dikenal juga dengan dissonance theory ya. Dissonance itu artinya ketidakseimbangan ya. Dissonance terjadi karena dalam diri individu terdapat dua elemen kognisi yang saling bertentangan. Elemen kognisi di sini antara lain ada pengetahuan, kemudian pendapat ataupun keyakinan. Sedangkan di sini apabila
individu menghadapi suatu stimulus atau objek, dan stimulus tersebut menimbulkan pendapat atau keyakinan yang berbeda atau bertentangan di dalam individu sendiri, maka terjadilah dissonance. Ya. Jadi ada di sini elemen yang saling kognisi yang saling bertentangan, ya, pengetahuan, pendapat, dan keyakinan yang bertentangan. Kemudian ada teori fungsi. Di dalam teori fungsi di sini perubahan perilaku individu itu tergantung pada keutuhan. Kemudian hari ini berarti bahwa stimulus yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku seseorang apabila stimulus tersebut dapat dimengerti dalam konteks kebutuhan orang tersebut. Ya, jadi teori fungsi ini bahwa suatu perubahan perilaku itu dapat terjadi ya apabila di sini ada tergantung pada kebutuhan masyarakat tersebut. 1. Perilaku memiliki fungsi instrumental, artinya perilaku dapat berfungsi untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan. Kemudian perilaku dapat berfungsi sebagai defense mechanism atau sebagai pertahanan diri dalam menghadapi lingkungan. Yang ketiga, perilaku berfungsi sebagai penerima objek dan memberikan arti. Dan yang keempat, perilaku berfungsi sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang dalam menjawab suatu situasi. Ya. Jadi perilaku itu dapat di sini teori fungsi, ya artinya perilaku dapat terjadi sesuai dengan kebutuhannya. Ini menyesuaikan. Kemudian yang keempat itu ada teori Kurt-Lewin. Di dalam teori Kurt-Lewin ini dijelaskan bahwa perilaku manusia itu adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong atau driving forces dan kekuatan-kekuatan penahan atau restraining forces. Ya. Perilaku dapat berubah apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut di dalam diri seseorang. Ya. Jadi ada saling bertentangan antara kekuatan pendorong dan kekuatan penahannya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama itu ada faktor predisposisi, ada faktor pemungkin, ya, enabling factor, dan ada faktor penguat atau reinforcing factors. Yang pertama untuk faktor predisposisi, di mana di sini yang mempengaruhi perilaku seseorang itu berupa faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang. Contoh pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai-nilai tradisi. Ini adalah faktor yang mempermudah untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian ada faktor pemungkin. Faktor pemungkin di sini adalah faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi terjadinya perubahan perilaku ataupun tindakan. Contohnya di sini ada sarana prasarana atau fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan, misalnya puskesmas, posyandu, tempat pembuangan sampah, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga ada faktor penguat, yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Kadang-kadang meskipun seseorang tahu dan mampu untuk berperilaku sehat, tetapi tidak melakukannya. Ya. Jadi dari beberapa faktor ini kita bisa melihat ya, artinya kalau tiga faktor ini tidak difasilitasi, maka perubahan perilaku itu tidak dapat terjadi secara maksimal. Contoh nih, kita mau menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat pada suatu masyarakat. Oke, kita bisa nih faktor predisposisinya ada yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perubahan perilaku. Dengan pengetahuan kita bisa memberikan informasi, memberikan pendidikan kesehatan, ya artinya sampai pengetahuannya bagus, sampai masyarakat itu tahu. Tetapi untuk faktor pemungkinnya kok tidak ada, sarana fasilitas pelayanan kesehatannya tidak ada. Maka ketika dalam masyarakat tersebut ada yang
sakit dan lain sebagainya, tidak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang maksimal, sama saja ya, artinya tidak dapat terwujud masyarakat yang sehat ya. Sehingga 3 faktor-faktor ini harus menjadi perhatian. Kemudian di sini masuk ke prinsip pendidikan kesehatan ya, bagaimana kita bisa melakukan pendidikan kesehatan yang baik. Itu kita harus menerapkan 4 prinsip di sini. Yang pertama itu belajar mengajar berfokus pada klien ya, artinya pendidikan kesehatan itu merupakan hubungan terapeutik yang berfokus pada kebutuhan klien yang spesifik. Ya, klien dengan isu kesehatan apapun membutuhkan atau dilibatkan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Klien dianjurkan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalamannya kepada petugas kesehatan. Ya, jadi kita di sini menciptakan hubungan terapeutik pada kebutuhan klien. Ya, jadi dilibatkan di sini pasiennya. Kemudian yang kedua, belajar mengajar itu bersifat holistik ya. Dalam memberikan pendidikan kesehatan itu harus dipertimbangkan klien secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada spesifiknya saja. Petugas kesehatan dan klien harus saling berbagi pengalaman, perasaan, keyakinan, dan filosofi personal. Yang ketiga, belajar mengajar negosiasi. Petugas kesehatan dan klien bersama-sama menentukan apa yang telah diketahui dan apa yang penting untuk diketahui. Jika sudah ditentukan, kemudian dibuat perencanaan yang dikembangkan berdasarkan masukan dari klien dan petugas kesehatan. Artinya kita kaji dulu seberapa luas pengetahuan klien tentang misalnya penyakitnya. Misalnya nih kita ketemu sama pasien DM, kita mau memberikan penkes ke pasien DM. Pasien DM itu kan masuk ke penyakit kronis, artinya sudah lama. Biasanya pasien sudah tahu tuh penyakit DM itu kalau gula darahnya sekian ya, kemudian saya tidak boleh makan yang manis-manis, tetapi jenis makanannya ternyata pasiennya tidak tahu. Nah, berarti kita fokus saja di situ ya, terkait dengan dietnya, bagaimana makanan yang harus dihindari ya, makanan yang boleh dan tidak boleh ya. Kemudian belajar mengajar yang interaktif. Pendidikan kesehatan itu adalah suatu proses yang dinamis dan interaktif yang melibatkan partisipasi dari petugas kesehatan dan klien. Ya, ini 4 prinsip yang ketika kita melakukan pendidikan kesehatan. Kemudian untuk ruang lingkup dari pendidikan kesehatan. Yang pertama itu adalah sasaran dari pendidikan kesehatan, tempat penkes, dan tingkat pelayanan kesehatan. Nah, untuk sasaran itu kita melihat cakupannya ya, apakah individu, kelompok, atau masyarakat secara umum. Kemudian untuk tempatnya itu juga di sini kita perhatikan, di sekolahkah, di pelayanan kesehatan, atau di tempat kerja. Kemudian di sini kita bahas untuk yang tingkat pelayanan kesehatan ya, seperti apa sih untuk tingkat pelayanan kesehatan. Nah, untuk tingkat pelayanan pendidikan kesehatan itu didasarkan pada 5 level of prevention. Artinya kita melihat dari 5 tingkatan untuk pencegahan. Yang pertama itu tingkat dasar itu untuk promosi kesehatan. Kedua, perlindungan khusus. Yang ketiga, diagnosa dini dan pengobatan segera. Yang keempat adalah pembatasan kecacatan, dan yang kelima adalah pemulihan. Ya, jadi kita menentukan nih tingkat pelayanan penkesnya mau seperti apa. Dilihat dari 5 tingkatan dari pencegahan. Ya. Oke, untuk promosi kesehatan itu dikenal health promotion, yaitu contohnya di sini peningkatan status gizi. Ya, artinya di dalam promosi kesehatan itu kita mencegah ya untuk terjadinya masalah gizi buruk atau kekurangan gizi. Kemudian ada specific protection ya, perlindungan khusus. Contohnya di sini adalah kegiatan imunisasi, kemudian perlindungan di tempat kerja ya, artinya pada kelompok-kelompok tertentu, misalnya di tempat kerja ya, tadi kita
kalau di masyarakat itu kan tadi ada kelompok pekerjaan yang sangat berisiko untuk kesehatannya, misalnya pada konveksi, bagaimana di situ pekerjanya, apakah difasilitasi untuk APD-nya, perlindungan dirinya, menggunakan masker atau tidak, ya, dan lain sebagainya. Kemudian diagnosa dini dan pengobatan segera. Ini contoh misalnya pada early diagnosis and prompt treatment, itu ada pencarian kasus, kemudian ada surveillance, dan ada P3M, pencegahan penyakit menular. Ya. Untuk pencarian kasus, contoh pada kondisi sekarang ini ya, misalnya pada di masyarakat terkait dengan COVID ya, dulu kan ketika di awal-awal itu harus ada screening ya, kasus COVID dalam suatu masyarakat. Ketika ada yang positif, kita harus tracking nih yang sudah berkomunikasi atau interaksi dengan pasien itu siapa saja, agar jangan sampai terjadi penyebaran yang banyak. Ya, kemudian pembatasan kecacatan ini kita fokuskan untuk terkait dengan perawatan, menghentikan penyakit atau mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut ya. Kemudian untuk pemulihan ini bisa disasarannya ke masyarakat ya, pada pemberian latihan penderita patah tulang atau penugas masyarakat untuk memberdayakan difabel atau masyarakat penderita atau orang-orang yang cacat ya. Artinya dengan segala keterbatasannya, bagaimana dia tetap bisa untuk survive ya. Oke, ini tingkat pelayanan pendidikan kesehatan. Ya, ini tadi ya tipe-tipe pendidikan kesehatan, kebutuhan require, kemudian program rekomendasi, program kelola diri. Untuk program kebutuhan itu situasi yang membutuhkan require atau suatu tindakan sikap tertentu untuk dipelajari, biasanya berlangsung cepat karena individu tidak diberikan alternatif lain. Dalam hal ini tim kesehatan harus merumuskan pendidikan dan kriteria keberhasilan program. Untuk program rekomendasi, dalam situasi ini perilaku tertentu disarankan untuk dipelajari. Anggota masyarakat yang dijanjikan sasaran pendidikan boleh menerima perilaku yang disarankan itu. Kemudian untuk program kelola diri atau self-directed ya, itu tujuan yang akan dicapai harus ditentukan sendiri oleh sasaran pendidikan. Petugas kesehatan hanya memberikan bantuan petunjuk, pengarahan, dan bimbingan kepada masyarakat. Jadi kalau yang kelola diri itu masyarakat yang diberikan kesempatan untuk merumuskan apa yang memang dibutuhkan, program apa yang diinginkan, kemudian kita hanya memfasilitasi dan mengarahkan ya. Oke, teman-teman, tadi penjelasan terkait dengan konsep dari pendidikan kesehatan ya. Silahkan untuk bisa dipelajari lagi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sekian untuk penjelasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.